Jadi di Quran tuh ada dua informasi. Satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu saya bilang kun terus jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun terus jadi. Jadi kalam khin bil basar, sekejapan mata dadi kabeh. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan surat ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Padahal 6 hari itu kalau dalam hitungan para mufasir itu satu harinya Allah itu 500.000 tahun. Lah Gusti Allah kok angel men gaya alam semesta dadak 500.000 tahun ping 6 kilo. Piye to kok ora maha kuasa kuwi kudune ya des dadi ngono lho. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko loh tapi ki. Orang percaya gue nun kan dia mesti kan payah. Lo bukan tidak percaya ya Allah, saya memahaminya begini. Oh, makhluk Allah itu akan hidup di dalam 6 tahap evolusi. Kita mulai harus berpikir agak detail. Jadi kalau Idul Fitri itu agama, tapi kalau Syawalan itu budaya, misalnya gitu. Jadi kalau sholatnya, rokaat-rokaatnya, bacaannya itu agama, tapi kalau sajadahnya, sarungnya itu budaya. Kan gitu. Idul Fitrinya agama, Syawalannya budaya. Apa yang lainnya? Kan ada beda antara api dengan panasnya, antara gula karo legine, antara air dengan ombaknya. Nah kita ini bertengkar di Indonesia karena tidak bisa mengurai antara gula dengan manis, antara lombok dengan pedas. Tidak semua itu harus ajaran agama. Asal tidak ada larangannya boleh dilakukan, itu namanya ibadah muamalah. Kalau yang perintah Allah langsung namanya ibadah mahdhah. Kemudian dia bikin pagar, itu asal kita tidak melanggar pagar itu tidak apa-apa. Jadi misalnya Nabi Muhammad tidak pernah pakai handphone, kita pakai handphone tidak apa-apa, tidak ada larangannya. Jadi bapak-bapak sekalian, saya itu sangat menikmati semua konflik di Indonesia karena bodoh mereka itu. Jane mergo ora mudeng kabeh kuwi. Polisine ya ora mudeng, sing dimusuhi ya ora mudeng. Tadi malam saya menerima DPP HTI. Kemudian Kapolda panik kok saya menerima HTI. Akhirnya setelah HTI saya terima jam 11, Kapoldanya saya terima sampai jam 2 malam. Dan nanti habis acara ini saya terima rombongan dari Mabes. Iki janjane ono apa to ngomong ki? Arep mbubu semacam khilafah. Jane karo kabeh-kabeh ora mudeng khilafah ki apa? Jadi ini masalahnya kesembronoan ilmu. Juga tidak jujur terhadap apa yang dia persoalkan sebenarnya. Wong kuwi janjane karepe iki dudu soal khilafah, karepe iki aja ganggu proyekku, jane ngono kuwi. Demikian juga pertentangan HTI dengan NU dengan semua itu soal kapling parkir kan gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi dari situ saya ingin bersyukur hanya di Indonesia ada acara Syawalan, di Malaysia kan tidak ada Pak. Karena Syawalan ini kan idenya Yai Wahab Hasbullah karena diminta tolong Bung Karno tahun 1964. Tahun 60 belum ada Syawalan. Jadi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia dan itu memang itu namanya ijtihad. Ijtihad itu gini, jadi sholat yang penting bacaannya begitu sampai tahiyat, tetapi kan harus ada inisiatif, harus ada kreativitas. Ya mosok ngimami sholat nganggo blarak kan gitu kan. Ya nganggo klambi lah. Klambi itu kan ijtihad, klambi itu kan inovasi. Dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, terus kainnya dipakai untuk baju, terus bajunya ada yang untuk imam, ada yang untuk makmun dan seterusnya. Itu kan boleh dan itu harus sebenarnya gitu. Nah di Indonesia ada yang sekarang mulai marah. Budaya ndak boleh dicampur-campur sama agama lah. Terus caramu beragama orang nganggo budaya iki muda apa piye? Kan pakaian itu budaya, Pak. Pakaian itu budaya. Jadi budaya itu tidak bisa dihindarkan. Masjid itu masjidnya agama tapi AC-nya budaya, tikarnya budaya. Ya toh? Jendelanya budaya. Jadi ndak bisa agama diwujudkan tanpa budaya. Maka ada Syawalan menurut saya ini garda depan dari peradaban yang akan datang. Besok-besok di Amerika akan begini, besok-besok di Arab Saudi akan begini. Tapi perintisnya Indonesia. Karena Indonesia ini satu-satunya negara yang sudah sampai ke tahap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Amerika belum sampai, Korea belum sampai. Ndak mudeng Gusti Allah ra mudeng. Indonesia wis duwe ketuhanan yang Maha Esa, ora ketang
salah jane Esa kuwi. Ya ora apa-apa lah. Maksud saya gini loh. Jadi di Quran tuh ada dua informasi. Satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu saya bilang kun terus jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun terus jadi. Jadi kalamhin bil basar sekejapan mata dadi kabeh. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan surat ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Padahal 6 hari itu kalau dalam hitungan para mufasir itu satu harinya Allah itu 500.000 tahun. Lah Gusti Allah kok angel men gaya alam semesta dadak 500.000 tahun ping 6 kilo. Piye to kok ora maha kuasa kuwi kudune ya des dadi ngono lho. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko loh tapi ki. Orang percaya gue nun kan dia kan payah. Lo bukan tidak percaya ya Allah, saya memahaminya begini. Oh, makhluk Allah itu akan hidup di dalam 6 tahap evolusi. Semua kita memuai, kita dinamis. Jadi pertama Allah menciptakan cahaya dulu. Ini yang namanya Rasulullah itu cahaya. Jadi dutanya kehadiran Allah itu cahaya yang disebut Nur Muhammad. Dari situ kemudian Allah menciptakan 6 tahap satu benda. Dan ini mungkin 220 miliar tahun mengono benda. Kumparan, asap, menggumpal, ada yang masih tetap panas menjadi yang disebut matahari yang bermiliar-miliar juga jumlahnya, sampai ada yang memadat dingin menjadi bumi, menjadi planet, menjadi satelit, bulan dan seterusnya itu. Kemudian Allah menciptakan benda yang tumbuh, nabati. Kemudian Tuhan pada tahap ketiga Tuhan menciptakan benda yang tumbuh dan bisa bergerak dan berpindah-pindah, namanya binatang. Nah, kemudian tidak hanya bergerak ini makhluk Allah, dia juga bisa mikir. Ini tahap keempat. Nah, kita itu, jadi kita itu binatang plus akal, kan itu, binatang plus akal. Nah, sekarang ini dunia sampai pada evolusi keempat, seluruh dunia, dan manusia masih belum mengenal yang 5 dan yang 6. Yang keempat ini adalah manusia menjadi the supreme subject. Dia yang utama dan dia pikir dia yang paling hebat, manusia ini. Maka dia bikin hak asasi manusia. Gue kan nyenengke gue. Kok ada hak asasi manusia? Setahu saya yang punya hak kan yang punya saham, Pak. Lagi menungso iki duwe saham apa, Ndul? Kowe iki, Ndul. Kowe iki nguyuh ora iso njadwal. Kowe rambutmu arep putih kowe ya mung isone kok cet. Kowe kira iso apa-apa, menungso itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dan orang kedokteran tahu persis betapa lemahnya manusia, kan begitu. Dokter-dokter tahu persis betapa lemahnya kita semua. Kanker jenis kok ngendi to asline iki ya angel. Apa meneh virus kuwi. Makanya virus iki ya lawane mung wiritan, Mas. Oke. Saya teruskan soal evolusi ini supaya saya bisa menjelaskan semua pertanyaan tadi, Mas Edo. Maka sekarang kita punya demokrasi. Itu karena kita di tahap evolusi keempat. Saya senang demokrasi, tapi demokrasi sekarang kan demokrasi di mana manusia bagusi. Apa pernah ada pilkada melibatkan binatang? Apa pernah pilkada menyadari bahwa sungai punya hak loh? Tanah punya hak untuk mengikut memilih siapa yang menginjak dia. Dan kan harus dihormati semua tahap tadi. Lingkungan hidup punya hak. Sekarang kan lingkungan hidup diurus tapi tetap sebagai objeknya manusia. Dia tidak tahu bahwa bumi ini lebih tua dari kita. Ini dulur mbarep iki bumi iki. Dulur mbarep kita itu junior. Junior petita-petiti. Ngatur iki waktu pilkada, waktu pilpres ndak tanya lagi sama alam, ndak tanya sama laut, ndak tanya sama lu piye carane tanya laut. Lu mulane sinau kowe. Jembagusi menungso iki. Tapi Indonesia sudah maju setengah langkah, sudah punya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sudah ada Tuhan nih. Kalau di Amerika kan belum ada. Manusia Tuhannya. Kalau di sini Tuhan yang Maha Esa, meskipun itu salah jadi. Nah, Esa itu bukan satu, Esa itu satu, terusnya ada Dalawa, Tatlu, Apat, 5. Kalau Esa itu ada duanya, satu ada duanya, Eka ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ya Pak.
ada panca. Jadi ketuhanan bukan yang Maha Esa aslinya. Neng keliru rapopo. Indonesia keliru itu Tuhan memaafkan. Ora apa-apa iki cenra mudeng suwi meneh kan gitu kan. Mestinya ketuhanan yang Maha Tunggal. Kalau tunggal tidak ada duanya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika juga kelebihan kata itu mestinya bina itu bahasa Sangsekerta, kalau ika itu bahasa Jawa kuno. Jadi itu campuran di Sutasoma, Karambutan Tular. Jadi sebenarnya bina itu bangunan, sama dengan bahasa Arab binaun itu bangunan. Nah, kalau n-nya 2 berarti banyak bangunan. Jadi banyak, ada bangunan Madura, ada bangunan Jawa, ada bangunan ini. Bina, iko, tunggal. Ika itu bukan satu. Kasih tahu Pak Jokowi, jangan bilang mari kita jaga keikaan kita. Loh, ika itu artinya bukan satu, ika itu artinya iko, kuwi, kae. Kita belajar bahasa yang namanya bina ikal, kae, sing macem-macem kae tunggal. Itu loh sebenarnya aslinya. Bhinneka Tunggal titik sebenarnya. Tapi untungnya Allah itu melihat hatimu, tidak melihat kebenaranmu. Kebenaran itu orang manusia tidak bisa menemukan kebenaran, maka jangan mempertengkarkan kebenaran. Ijo ya benar, merah ya benar. Jangan yang merah mengharamkan hijau, yang hijau mengharamkan yang merah. Nanti kita bertengkar terus. Kebenaran letaknya di dalam diri kita. Keluarnya adalah kasih sayang, outputnya adalah akhlakul karimah, kan begitu Bu. Jadi outputnya tuh akhlak, kebenarannya di dalam diri kita, di pawon. Nah, ibarat warung itu di pawon gitu loh. Kowe arep gawe apa wae kan itu urusannya di pawon, merke apa sak di pawon. Tapi begitu nyuguhin konsumen di warung, yang kita suguhkan adalah yang baik untuk konsumen, bukan yang benar menurut kita, kan gitu. Nah, saya kembalikan ke evolusi tadi. Yang evolusi kelima itu apa? 4 kan manusia, maka hasilnya hak asasi manusia sama demokrasi. Kelima adalah kita tidak hidup begitu saja, kita ini dibikin. Yang bikin namanya Tuhan. Maka dalam perusahaan hidup kita ada Tuhan. Nah, Tuhan ini posisinya apa? Karyawan apa direktur? Jadi pertimbangannya menjadi beda. Kalau sekarang ini manusia kan direktur, maka ada hak asasi manusia. Ya serapopo, tapi Indonesia sudah sadar dengan Pancasila, oh ada Tuhan. Nah, ternyata Tuhan ini bosnya, kita karyawannya. Maka kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, yang menentukan Tuhan. Masa ono satpam mengatur dewe, aku tugas jam semene ya Pak. Loh, ora, job desk-nya yang mengatur bosnya dong. Jadi kita ini hidup bagaimana, yang ngatur kan yang Tuhannya. Masa Tuhan malah kita atur, Tuhan awas megang ngabulke. Itu. Nah, jadi setelah benda materi ya, syai' ya, kemudian nabat, kemudian hayawan, kemudian insan, kemudian abdun atau abdullah, yang keenam itu khalifatullah, itu yang disebut khilafah. Jangan setuju khilafah. Lu nggak ada cara lain di dunia ini, opsinya cuma khilafah. Cuman khilafah yang saya pahami tidak seperti yang dipahami HTI. Semalam saya omongkan panjang lebar, khilafah itu bukan sistem, khilafah itu winih. Bahwa kamu itu utusan Tuhan, berlakunya harus persis seperti yang dimaui Tuhan. Wong kowe iki mung digawe kok. Nah, khalifah itu artinya apa? Orang yang berjalan di belakang. Jadi kalau ini yamin, iki yasir, iki amam, kalau ini khalf. Khalf itu buntuti. Jadi kita tuh buntuti kemauan Tuhan di belakang Tuhan dan Nabi Muhammad. Nah, khalifah adalah orang yang berjalan menjalankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semua orang itu khalifah. Asal sampean mandi itu berarti sampean sudah khalifah. Jadi khalifah tidak harus negara. Khilafah itu winih, tanduran di tanah tertentu tumbuh jadi kerajaan, di tanah lain tumbuh jadi republik, di tanah lain tumbuh jadi NKRI. Itu juga khilafah. Jadi NKRI ya khilafah. Pancasila itu juga khilafah. Pancasila tidak mungkin ada kalau tidak ambil dari nilai Islam. Pancasila itu adil, adab, wakil, musyawarah, rakyat, hikmat. Itu baru kata. Kalau substansinya semuanya ambil dari Islam. Jadi kalau Islam ditentangkan dengan Pancasila itu berarti bukan soal substansi tapi soal proyek. Nah, jadi
saya ingin teman-teman juga jangan mempertengkarkan khilafah, karena khilafah itu bukan barang jadi, dia itu pelok, ya, winih, benih. Nanti tumbuhnya, kalau dia jadi kedelai, silakan bikin tempe atau mendoan. Kalau tumbuhnya nanti jagung, silakan bikin popcorn, kan begitu. Jadi bukan terus kalau Amerika, Amerika sudah khilafah pada bidang tertentu. Hukum yang benar itu sudah memenuhi khilafah, toh Bu. Hukum yang benar, pelajarannya benar, ilmu yang benar. Orang mandi itu sudah khilafah. Orang gelem nguyuh, gelem ngising itu khilafah. Karena itu syariat Allah. Sholat 5 waktu kan baru 14 abad. Sebelumnya 22 miliar tahun tidak ada syariat Allah seperti itu. Dari syariat Allah itu lebih luas daripada syariat Islam. Kalau syariat Islam itu ibadah mahdhah sejak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak pernah loh sembahyang. Tidak pernah. Nabi Musa sembahyang tahajud itu tidak pernah. Tidak pernah. Nabi Yusuf itu tidak pernah jemuan. Jadi kalau ketemu di surga lah jenengan Nabi yang ora tau jemuan. Kan gitu. Jadi kita tuh jangan bodoh-bodoh amat bahwa yang disebut syariat Islam itu ya hukum alam itu syariat Islam. Gravitasi, angin mengalir ke tempat yang lebih kosong, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, ya. Bahwa kalau api membakar yang dibakar akan terbakar, bahwa kita kemudian mengukur air mendidih itu 100 derajat Celcius atau sekian Fahrenheit, ya, dan seterusnya. Itu hukum Allah. Tidak ada gedung yang tidak taat kepada hukum Allah. Kalau gedung ini tidak taat hukum Allah, yaitu gravitasi dan lain sebagainya, ambruk gedungnya. Jadi gedung ini khilafah. Nah, HTI harus tahu itu. Ojo njur khilafah ki ganteni RKI kok bubrah terus. Nah, mereka semalam enggak, Cak, saya enggak gitu. Ayo wis nek ngono. Gitu. Itu ya Bapak sekalian. Ayo kita cari ilmu yang lebih komprehensif, metodologi yang lebih jernih, yang lebih luas, yang lebih kafah, supaya kita tidak dipertengkarkan oleh kebodohan dan kekurangan ilmu kita satu sama lain. Gitu ya kira-kira. Beliau tadi kan mengatakan ya apa awake dhewe menyatu di dalam satu aspirasi dan prinsip serta perilaku yang kompatibel satu sama lain, atau sing saling manfaat satu sama lain. Wong ora mung loro saling bermanfaat dan saling mengamankan satu sama lain. Kuwi piye carane itu kita bangun terus menerus di setiap tempat. Nek kue mengandalkan negara ora iso mempersatukan rakyatnya. Nah, kalau setahu saya ada istilah ini, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah atau ibadah muamalah. Kan ngono pembagiane. Nek kowe salat Jumat, salat subuh sak piturute kuwi mahdhah apa muamalah? Nek kue macul neng sawah, kue utak-utek kerajinan, ya, kue gawe ukiran, kue ibadah dudu. Ya ibadah ora ibadah tergantung kue dinggo perjalananmu lemu lunga nang Gusti Allah apa ora. Nek kue dalam rangka lunga nang Gusti Allah, ya, hijrah ilallah war rasul, berarti kue macul, kue gawe kerajinan kue yang ibadah. Neng dudu mahdhah, melainkan ibadah muamalah. Oke. Nah, saiki manakipan ki ibadah mahdhah apa muamalah? Muamalah, ya. Ora manakipan ora apa-apa, angger salatmu jangkep 5 Jumuan jam diturute ngono to. Ning apa manakipan elek? Aja meneh kok manakipan wong macul wae apik kok angger dienggo Gusti Allah, nggih mboten? Oke. Nah, saiki nek negara kue nggak negara itu tujuannya apa toh? Tujuannya ben iso bareng-bareng menyejahterakan satu sama lain, ya lah. Bareng-bareng ben duwe keamanan, mempertahankan seluruh bangsa dari ancaman-ancaman dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Kuwi ibadah ora? Gawe negara ibadah ora? Apa meneh Pancasilane nomor 1 ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sejak awal negara kita itu sudah diniati untuk ibadah dalam bentuk negara. Nek gede jenenge negara, nek cilik jenenge keluarga. Kue berkeluarga rabi ibadah ora? Ibadah, cuman itu namanya muamalah. Ya jadi berkeluarga, tahlilan, macul, nggawe negara, nggawe konstitusi,
sebenarnya berada pada tempat yang bisa kita niati sebagai ibadah muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah mahdoh itu sing gawe Gusti Allah, kowe gari kiyo apa ora? Nek muamalah kowe dhewe sing gawe. Aja meneh kok jamiah manakib. Wong sing nglumpuk mergo padha-padha seneng mancing wis iso gawe apik kok. Nggih mboten? Klub Vespa iso gawe apik, klub CB iso gawe apik. Ning ora ana penggemar gaple terus ngelumpuk manakipan ngono ya, sak piturute ya. Tapi tadi pokoknya kita tahu ya bahwa itu semua baik. Jadi saiki nek NKRI ini adalah alat ibadah ya. Saiki nek Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan Adam dan anak turunnya untuk jadi wakilku, menjadi sekcamku lah kira-kira gitu ya, menjadi perwakilanku. Khalifah itu kan ini Pak, kalau depan amam, kalau kanan apa Pak Yai? Yamin, shimal, belakang khalf. Wonge khalifah. Jadi khalifah adalah wong sing melaku mburine Allah. Burine Allah ki ana Kanjeng Nabi, kowe mlaku nggone Kanjeng Nabi, ngetut dalane Allah karo Kanjeng Nabi. Nggih mboten. Jadi nek Kiai anu ngomong nggih to nggih napa nggih iki ya. Ngono ya. Itu karena maksudnya iki ya kuwi dalan. Saiki aku takon, iso ora kowe bali ora nang akhirat? Kowe arep nang ndi? Misale ora nang akhirat kowe arep nang ndi kowe? Kowe rumangsamu nek wis mati njur leren ngono. Njur wis ora ana masalah apa-apa ngono. Lah terus gunane mungkar nakir apa? Rokib adat terus piye? Tempilinge kowe engko. Durung mari lek. Jadi bisa enggak kita ada enggak kemungkinan lain kecuali kembali ke Allah? Ada enggak kemungkinan lain? Nah, jadi gelem ora gelem kudu lakoni, gelem ora gelem kowe kudu tekan kono radiyatan. Mulane ayatnya apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba ayo dionjak sithik. Sing diceluk Gusti Allah sing ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sing diceluk ki sing jiwanya sudah mutmainnah, sudah tenang, ora bededeg bak dunya. Ora nyonggo-nyonggo. Nek dunya iki apa to? Harta benda, kekayaan, kekuasaan, popularitas apa meneh? Pemilikan kuwi dunya. Dadi kowe wis tenang. Kowe melarat rapopo, sugih rapopo, wong kabeh wae Gusti Allah. Ngono ya. Kowe dadi bupati monggo, ora dadi apa-apa ora masalah. Sing penting kowe tetep menuju Allah. Kan itu namanya mutmainnah, ora kegandolan sing ora-ora. Bahkan dijahati wong ora apa-apa. Angger aja aku sing jahati wong, lan apik ndi to? Zalim apa mazlum? Zalim itu menjahati, mazlum dijahati, kowe milih ndi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menasihati kun mazluman walatakun zaliman. Kowe nek kepeksa milih di antara dua iki, apa wong sing zalim, apa sing didolimi, milih didolimi. Tadi aku saiki tak terjemahke, kowe milih ngaplok apa dikaplok? Dikaplok air ini. Gitu ya, jelas ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak punya kemungkinan lain kecuali kembali kepada Allah. Tadi kan ya Tuhan nafsul main. Jadi nek kowe durung tenang, njur kowe engko dijupuk nyawamu karo malaikat Israel, kowe sing duwe ganjelan ning kuburan, suwe engko prosese. Mulane mulai saiki rasa ngenteni, sing ngerti arep mati tanggal piro sapa? Ana sing ngerti ora? Jadi kapan kowe kudu siap mati? Sekarang juga kita harus siap mati, betul enggak? Sebab kowe ngerti ora sak jam meneh mati ora? Ora ngerti. Gek engko sak jam meneh mati. Jadi kowe saiki kudu siap. Nah, itu rahasia Allah, itu gaib namanya. Oke. Jadi saiki kowe aja kegandolan apa-apa. Mulane seneng manakipan. Ben kowe iki kisen Allah. Jiwamu, dirimu, hatimu dan fuad maupun afidahmu. Ada hati kecil, hati besar, hati yang bermacam-macam, jiwa yang bermacam-macam di dalam dirimu, itu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Bayangkan, bukan rabbika. Karena jiwa itu feminin.
Ati itu feminin. Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi Allah menciptakan potensi laki-laki dan potensi perempuan. Nek potensi kelakianmu kuat gue dadi wong lanang, nek potensi keperempuanan kuat dadi wong wedok, nek potensine rada kacau dadi banci. Nah, banci ora ana rumuse di dalam Al-Qur'an maupun hadis, rasa kok urus berarti dia urusan Allah. Kowe ora mudeng banci kuwi, mulane wingi ana Mirel ning Malang kuwi tak unggahke kuwi, ya. Aku ora ngurusi Mirel, aku ngurusi dia manfaat apa ora, dan ternyata dia sangat bermanfaat untuk soal lingkungan hidup di daerah Sumber Berantas sana. Ya, terus kata berikutnya harus Anda pahami. Rodiyah artinya apa? Kowe ridho, mardiyah kowe diridhoi. Jadi dhisik endi diridhoi apa meridhoi? Kowe lak selalu njaluk ya Allah saya mohon ridhomu. Lho kowe dhewe urung ridho kok. Mulane sibuklah dengan ridho kepada ketentuan Allah, otomatis akan mendapatkan ridho dari dimana kowe nuntut ridho Allah terus ning kowe dhewe ora tau lilo. Gitu. Anakmu ora iso ngrencanake dhewe to? Iso ora kowe gawe anak kok rencanake irunge dawane semene. Gitu. Sok-sok tinggi badan lak ora iso to kowe. Kowe kudu ridho ora? Begitu anakmu lahir kowe ridho. Ngono ya. Jadi saya nyelipkan satu anjuran, ayo belajar ridho. Maka otomatis mendapat ridho. Nek kue nuntut terus, ya Allah ridhoilah aku, ridhoilah aku, wong kue dhewe kokean ora ridho. Kahanan kaya ning Indonesia iki angel ora untuk ridho kowe. Oke ndi ridhomu karo ora ridho? Oke ora ridho. Wes aku ora perlu ngerasani Jakarta dan nasional. Aku ki ngertine nang desa-desa, sebab teori baru ilmu sosial di dunia ini, negara tidak bisa menyelamatkan diri kecuali rakyatnya di distrik masing-masing itu baik. Kalau rakyatnya apik, negarane selamat. Nek presidennya elek urung karuan hancur, ya. Ning angger rakyatnya apik di daerah-daerah Indonesia akan selamat. Mulane aku keliling, aku nanti pamrih apa-apa kejaba ketemu karo kowe ben kowe karo aku sinau dadi wong apik. Lha ngono to? Ha saiki teko kaya ngene iki aku njaluk eleke apa iki, Pak? Ki do nglumpukne iki sing elek apa nih? Lanang wedok campur elek ora iki? Pak Yai. Iki lanang wedok campur lho iki. Kowe kelingan ora nek kiwamu ki lanang apa wedok? Kelingan ora? Lah ora kelingan to, ning kene ora urusan lanang wedok, urusan lanang wedok ki dhuwur kasur. Ning kene ora ono urusan lanang wedok. Jadi wong iku bertingkat-tingkat, siji kowe benda, materi, turab, debu. Wes benda yang tumbuh, jenenge apa? Benda yang memuai sel-selnya 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 terus berarti dia memuai atau tumbuh, jenenge wit-witan. Itu makhluk ketiga. Makhluk pertama Nur Muhammad, kedua materi, ketiga wit-witan. Terus ono makhluk sing iso cukul tur iso bergerak, iso mlaku, jenenge kewan. Jadi kewan kuwi ono sadurunge menungso. Nah menungso itu adalah pemuaian atau evolusi dari makhluk-makhluk Allah, benda atau materi atau turab yang tumbuh, yang bergerak dan punya akal strip nafsu. Kowe nek duwe akal tok ya ora gairah. Nek duwe nafsu tok ya mudat. Ya ora? Maka ada pernikahan antara akal dengan nafsu. Akale kudu bekerja untuk mengontrol nafsu, nafsune kudu gelem nyang-nyangan karo akal. Kowe nek karepmu rabi piro? Aku takon, Mas. Karepmu rabi piro? Lho kuwi lak keputusanmu, karepe sing asli. Upama kowe dikai wong wedok telu ayu kabeh gelem ora? Asline lak gelem-gelem wae to ya. 5 10 ambok 100 ya to? Ning akalmu bekerja, sing apik ki kabeh iki kudu ana ukurane, kudu ngerti batese. Makanya ilmune nomor 1 iso ngegas kudu iso ngerem kudu iso ngegas. Makanya urip ki ora mung pelampiasan tapi pengendalian. Kowe jane misalnya ngene, ana kowe disuguhi
ana garang asem, ana rawon, ana sate kambing, ana 3 macam lagi. Kowe lak seneng kabeh to. Ning apa arep kok pangan kabeh? Kowe kudu milih siji, ya ra. Setelah milih siji itu pun kowe kudu nentokke sepiro. Jadi penting mana, ilmu kebebasan atau ilmu pembatasan? Sinau sekolah, majelis taklim, manakiban seterusnya itu untuk mempelajari kebebasanmu, pelampiasanmu, ngegasmu, apa ben kowe pinter ngerem? Pinter ngerem toh. Gusti Allah dhewe ngerem. Bayangke nek kowe ora direm. Terus tambah gede modar kowe. Terus lemu tuku celana ning ndi? Ya ora, numpak becak ora cukup. Ya toh? Syukur Allah ngerem wis semono wae le. Apa meneh sing ora direm siji kuwi tok. Njur piye kuwi? Kuwi ora direm 30 cm wis ngelu kowe. Tujune meng di bawah 15 to. Kuwi bayangke nek nganti sak meter. Allah membiarkan. Nyun sewu ya. Wah seneng banget doan iki. Nah, angger bab kuwi niku le seneng ora karu-karuan. Ya nek sak meter, nek 3 meter. Dadi engko teko pengajian kuwi dadak nyewa becak to. Kene terus arep nggawa dhewe kabotan ditemake becak dipelungker kene. Wis aja ado-ado. Aku ben kowe iki lak utangmu urung kok bayar ya tadi tak hibur malam ini ngono ya. Oke. Kita teruskan. Oke, tadi kita kan mengatakan rodiyatan mardiyah. Jadi sinaune nomor 1 dudu golek ridho ning kowe sinau ridho. Aku mau ketemu wong di hotel beliau tadi di hotel Sailendra itu orang yang ora terima. Ini ora ridho ngono ora ridho gitu ya. Ini mengeluh ngono mengeluh akhirnya stres gitu ya. Mongko aku seumur hidup iki aku penuh tidak ridho ning tak gawe ridho. Jan aku ora terima Indonesia koyo ngene dan aku duwe utek, aku duwe akal, aku duwe hati, aku duwe agama kok urip sing bener kaya ngene ning kok do kaya ngono. Asine aku ora ridho ning mergo aku iki sinau nang Gusti Allah, allamal insana malam ya'lam, aku belajar ridho. Wong aku ya ora iso ngatur urip, wong aku iki bal-balan ngelebokke bal nang gawang urung karuan iso. Ya ra. Ambok ampuh kaya ngopo? Messi apa mesti mlebu nek penalti? Kowe lanang kaya ngopo apa mesti bojomu meteng? Artinya kita itu tidak punya kemampuan menentukan apapun kecuali yang dikasih Allah secara terbatas. Ya, kowe ra iso gawe rambut ning dikai kebebasan rambutmu arep kok miringke nengen apa ngiwa lak meng ngono tok. Kowe isamu meng kuwi. Kowe isamu meng nurani bojomu meteng ora meteng sing nentokke Allah, lanang apa wedok sing nentokke. Anakmu pinter apa ora pinter apa sing nentokke. Nah, sekarang kira-kira setelah rodiyatan mardiyah, tadi kan kita sudah bilang bahwa nek kowe salat subuh kuwi berarti mahdhah. Mahdhah kuwi karanganmu apa karangane Allah? Nah, nek manakiban karangane Allah apa karangane menungso? Menungso Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipercaya oleh berjuta-juta umat sehingga dinut. Dan dinut mergo di dalam manakiban itu tetap ada pasal wasilah melalui atau kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya lah. Kan isinya kan selawat-selawat juga banyak kan begitu. Jadi tidak mungkin kita tidak berwasilah kepada Rasulullah. Wong kowe dhewe rasa diandalke. Makanya Allah sendiri tidak akan memasukkan surga kowe iki mergo amal solehmu. Ning Allah mlebokke kowe ning swarga mergo Allah nyayangi kowe, merahmati kowe. Cetha ya. Sebab kowe amal soleh kaya hebate kaya ngopo manakiban mbok nganti bendet ndase ning ora cukup dienggo mbayar utang marang Gusti Allah. Kabeh utang lho. Rambutmu tuku ning ndi? Kowe gawe dhewe apa diutangi Gusti Allah? Sangi mripatmu, irungmu, isepen hawa, tarik nafas semua. Wae iso apa iki sing marake kowe urip lak iso ambekan to.
Gusti Allah nek arep mateni kan gampang toh. Brir oksigen ditarik. Ya, mekar kowe blek ngono. Nah, kowe utang apa piye? Gusti Allah memberi sedekah, memberi rahmat, tapi masa kowe ora krasa utang, ora matur nuwun. Matur nuwun itu kan dalam rangka membayar hutang. Jadi kowe amal solehmu sepanjang hidup tidak cukup untuk membayar hutangmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup untuk mewujudkan rasa syukurmu kepada Allah taala. Betul enggak? Nah, maka yang kita cari adalah rahmat Allah. Gelem manakipan ben Gusti Allah sayang karo kowe. Lah ngono to? Kowe gelem nyambut gawe, utak-utak, bikin kerajinan, bikin ukiran segala macam ben Allah sayang karo kowe. Ben Allah melancarkan rezekimu. Ora mergo kerja kerasmu kuwi untuk rezeki, kerja kerasmu kuwi diterima Allah, dipuji oleh Allah, terus kuwi dilimpahi rezeki. Ngono lho rek. Urut-urutane ngono kuwi, gitu ya Bapak ya.